Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radityo Nugroho dari Departemen Teknologi Industri Pertanian tahun 2024 dengan NIM 245100307111102. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang mewujudkan agroindustri yang maju dan berkelanjutan di Indonesia. Sebelum masuk ke materinya, izinkan saya untuk menjabarkan overview tentang materi yang akan disampaikan. Yang pertama, definisi agroindustri. Yang kedua, perkembangan agroindustri di Indonesia saat ini. Yang ketiga, tantangan agroindustri di Indonesia saat ini. Yang keempat, strategi pengembangan untuk agroindustri di Indonesia. Yang kelima, memperhatikan aspek keberlanjutan, serta yang keenam, kesimpulan. Yang pertama, kita membahas mengenai definisi agroindustri. Agroindustri merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh sejumlah pihak untuk mengolah hasil bahan baku pertanian menjadi produk yang lebih bernilai. Dalam hal ini, agroindustri memiliki berbagai macam. Salah satunya adalah IPHP atau Industri Pengolahan Hasil Pertanian. IPHP sendiri dibagi menjadi beberapa sektor. Yang pertama, IPHP tanaman pangan. IPHP tanaman pangan bergerak dalam mengolah hasil pangan yang kaya akan karbohidrat seperti beras, jagung, dan umbi-umbian, dan juga tanaman hortikultura seperti sayuran, buah-buahan, serta rempah-rempah. Dua adalah IPHP tanaman perkebunan. IPHP ini bergerak dalam pengolahan komoditas perkebunan seperti tebu yang diolah menjadi olahan gula, teh, kopi, cengkeh, dan juga kelapa sawit yang diolah menjadi minyak kelapa sawit. Selanjutnya adalah IPHP hasil hutan. IPHP hasil hutan sendiri mengolah hasil hutan baik dari hasil kayu maupun hasil non-kayu. Hasil kayu meliputi olahan kayu yang digunakan untuk industri konstruksi, mebel, dan kertas. Hasil non-kayu meliputi damar, rotan, dan getah pohon. Selanjutnya adalah IPHP hasil perikanan dan peternakan. IPHP ini bergerak dalam pengolahan hasil perikanan dan peternakan seperti ikan laut dan ikan air tawar, pengolahan daging segar dari hewan ternak seperti ayam, sapi, kambing, dan hewan ternak lainnya. Agroindustri memiliki perkembangan yang cukup signifikan dalam 3 tahun terakhir. Hal ini, pemerintah mendorong untuk meningkatkan nilai tambah pada produk hasil pertanian. Pertumbuhan yang stabil ditunjukkan dengan meningkatnya produktivitas pengolahan hasil pertanian dan perkembangan teknologi yang modern. Meninjau dari data Kementerian Pertanian Republik Indonesia dan Badan Pusat Statistik tahun 2022 hingga 2023, pada segi pengolahan hasil pertanian, terdapat peningkatan nilai tambah agroindustri sebesar 5,2% per tahun. Dan yang kedua, mengalami peningkatan 12,5% pada ekspor produk olahan hasil pertanian pada tahun 2022. Dilihat dari segi pengembangan teknologi, agroindustri sudah mengadopsi teknologi digital sebanyak 35% pada tahun 2021 hingga 2023. Serta investasi dalam riset dan pengembangan teknologi pertanian sebesar 850 miliar rupiah pada tahun 2022. Tentunya dalam mengembangkan agroindustri terdapat tantangan-tantangan yang dihadapi. Yang pertama dari segi rantai pasok distribusi. Infrastruktur yang belum memadai, terutama di daerah 3T, membuat produk agroindustri menjadi terhambat dalam pendistribusiannya. Yang kedua, tingginya biaya logistik hingga angka 27% hingga 30% dari harga produk. Dilihat dari segi perubahan iklim, produktivitas lahan mengalami penurunan karena fluktuasi iklim yang ekstrem. Selanjutnya, jika dilihat dari akses pasar global, agroindustri memiliki kesulitan dalam memenuhi mutu standar internasional, serta akses perdagangan yang dibatasi dan hambatan non-tarif. Dan yang terakhir, jika dilihat dari regulasi dan kebijakan yang diterapkan, implementasi kebijakan pendukung untuk pengembangan agroindustri belum optimal di Indonesia. Dan juga
Sulitnya perizinan usaha di sektor pertanian. Setelah melihat tantangan yang ada dalam mengembangkan agroindustri di Indonesia, terdapat strategi yang dapat diterapkan. Dari segi pengembangan infrastruktur logistik dengan membangun dan mengembangkan infrastruktur transportasi di wilayah pertanian, serta mengembangkan sistem logistik untuk meminimalisir biaya distribusi yang tinggi. Dari segi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, dapat diterapkan dengan cara menerapkan sistem pertanian cerdas iklim, mendorong penggunaan teknologi pemantauan cuaca dan prediksi pertanian. Dari segi pengembangan daya saing global, dapat diterapkan mendorong standarisasi mutu produk olahan pertanian, serta Kementerian Pertanian Republik Indonesia dapat memberikan pendampingan secara utuh dalam meningkatkan mutu produk olahan pertanian. Dari perubahan regulasi dan kebijakan dapat diterapkan dengan menyederhanakan perizinan usaha di sektor pertanian dan membuat kebijakan insentif bagi pengembang agroindustri, menciptakan regulasi yang mendukung dalam pengembangan agroindustri yang berkelanjutan. Dalam mengembangkan agroindustri di Indonesia juga perlu memperhatikan aspek-aspek keberlanjutan seperti aspek kelembagaan, aspek ekonomi, aspek teknologi berkelanjutan, dan aspek lingkungan. Berdasarkan pemaparan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa agroindustri merupakan kegiatan untuk mengolah hasil pertanian menjadi produk yang lebih bernilai jual. Agroindustri memiliki berbagai macam, salah satunya IPHP atau industri pengolahan hasil pertanian. Agroindustri juga mengalami perkembangan yang signifikan dari peningkatan nilai tambah produk pertanian. Dengan dorongan pemerintah, sektor agroindustri menunjukkan peningkatan yang stabil dengan rata-rata 5,2% per tahun. Akan tetapi, terdapat hambatan atau tantangan dalam pengembangan agroindustri seperti distribusi yang terhambat, fluktuasi iklim yang ekstrim, serta tantangan dalam memenuhi mutu pasar global. Strategi yang dapat diterapkan dalam mengembangkan agroindustri untuk menghadapi tantangan-tantangannya dengan cara pengembangan infrastruktur logistik, mitigasi iklim, dan pengembangan daya saing pasar global dengan memperhatikan aspek-aspek keberlanjutan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.